Tahun Baru Imlek atau Nongli Xingnian merupakan salah satu perayaan paling penting dalam budaya Tionghoa di seluruh dunia. Tahun ini, Tahun Baru Imlek jatuh pada Selasa 1 Februari 2022. Di mata masyarakat Indonesia pada umumnya, perayaan Imlek identik dengan barongsai, angpau hingga dekorasi yang berwarna merah. Sejak kapan perayaan Imlek dimulai? Bagaimana sejarahnya? Mari kita lihat pendapat para pakar di Tiongkok tentang hal ini. Sebelum itu, mohon rekan-rekan semuanya untuk menggerakkan jari tangannya, like, subscribe, dan share infonet. Para pakar di Tiongkok berpandangan bahwa sebagai festival terbesar dan terpenting bagi masyarakat Tionghoa, Tahun Baru Imlek memiliki sejarah lebih dari 4.000 tahun. Sedangkan sebutan festival musim semi atau Chunjie baru populer sekitar 100 tahun yang lalu. Lo Shuwei, seorang sejarawan dan peneliti di Institut Ilmu Sosial Tianjin, mengatakan bahwa Tahun Baru Imlek memiliki sejarah yang panjang. Menurutnya, di zaman Kaisar Shunti, perayaan ini sudah muncul dalam bentuk pemujaan dewa dan leluhur pada masa pergantian awal dan akhir tahun sebagai kebiasaan masyarakat agraris pada masa itu. Namun, hari pertama bulan pertama sebagai awal tahun baru secara resmi baru ditetapkan pada dinasti Han. Sebelum Kaisar Han Wuti, tanggal spesifik untuk awal tahun baru tidak seragam. Kalender dinasti Xia mengambil bulan pertama sebagai awal tahun, namun dinasti Shang menetapkan bulan 12 dari kalender Xia sebagai awal tahun. Pada dinasti Zhou berbeda lagi, bulan 11 dari kalender dinasti Xia ditetapkan sebagai awal tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kaisar Han Wuti, yaitu pada tahun 104 sebelum Masehi, awal tahun baru ditetapkan pada hari pertama bulan pertama dari kalender Xia dan berlaku hingga sekarang. Namun pada saat itu, tradisi Tahun Baru Imlek hanya berupa kegiatan pemujaan dewa dan leluhur yang sangat sakral. Baru pada dinasti Tang dan Song, tradisi dan perayaan Tahun Baru Imlek mengalami perubahan drastis. Mulai masa ini, Tahun Baru mulai berubah dari pemujaan kepada para dewa menjadi perayaan festival dan hiburan sekuler. Dengan kata lain, baru pada dinasti Tang dan Song, Tahun Baru Imlek benar-benar berubah menjadi festival utama masyarakat Tionghoa yang dirayakan dengan ceria dan semarak. Meskipun sejarah Tahun Baru Imlek cukup panjang hingga mencapai ribuan tahun lamanya, tetapi sebutan festival musim semi atau Chunjie baru muncul setelah pemerintahan monarki berakhir di Tiongkok. Pada Juli 1913, Presiden Yuan Shikai menyetujui Tahun Baru Imlek sebagai festival musim semi dan hari libur reguler yang dilaksanakan mulai tahun 1914. Sejak itulah Tahun Baru Imlek berganti nama menjadi Festival Musim Semi. Pada tanggal 27 September 1949, otoritas di Tiongkok mengadopsi kalender yang umum berlaku di dunia internasional, yaitu kalender Masehi. Sejak itu ditetapkan 1 Januari sebagai awal tahun baru dan disebut Yuantan. Sementara hari pertama bulan pertama kalender Imlek ditetapkan sebagai festival musim semi. Di Indonesia, perayaan ini sudah terbiasa disebut sebagai Tahun Baru Imlek. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah Xinjia. Xinjia sebenarnya berasal dari bunyi dialek Hokkien yang dalam bahasa Mandarin disebut Xincheng. Istilah Xincheng adalah singkatan dari Xincheng Yue yang artinya bulan pertama yang baru. Di mana dalam dialek Hokkien, istilah Xincheng Yue dibaca sebagai Xinjia Gue, sehingga beberapa orang Tionghoa memudahkan pelafalannya dengan menjadi Xinjia. Imlek sempat dilarang pada masa Presiden Soeharto, namun sejak era kepemimpinan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Imlek kembali dirayakan dengan semarak oleh mayoritas masyarakat Tionghoa di Indonesia. Perayaan Imlek diisi dengan perjamuan keluarga dan pertunjukan yang menampilkan
petasan, kembang api, sembayang, barongsai, tarian naga, dan lain sebagainya. Orang-orang mendekorasi rumah mereka dengan dominasi warna merah yang dipercayai bisa membawa keberuntungan. Anak-anak akan diberi sejumlah uang dalam amplop merah yang cerah yang disebut angpau. Masyarakat Tionghoa juga akan memanfaatkan momen Imlek ini untuk melakukan kunjungan ke kerabat, sahabat, dan relasi lainnya yang disebut dengan istilah Pai Nian. Biasanya anak-anak yang sudah berkeluarga akan mengunjungi rumah orang tuanya dan mertua untuk Pai Nian. Generasi yang lebih muda juga harus Pai Nian ke rumah keluarga atau kerabat yang dituakan. Selamat Tahun Baru Imlek 2573 tahun 2022. Semoga bangsa Indonesia semakin maju dan makmur. Gongxi fa cai. Chicken nugget garing, lezat dan sehat. Martindo, your partner in food solution. Distributor resmi Cita, Pitehan Indo Millennium. Mega Motor Group, solusi keuangan Anda.